Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bidu'atih wa jajur maksiatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, salah satu manfaat dari Ramadan adalah sebagai bulan taubah. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8 telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, sesungguh-sungguhnya. Kenapa kita taubat? Karena manusia itu banyak dosa. Rasul telah bersabda, kullu bani adam khatta'un wa khatta'in at-tawwabun. Semua manusia pernah berbuat salah. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Kenapa manusia berbuat salah? Karena memang struktur dalam diri kita ini ada nafsu. Semua manusia dilengkapi Allah dengan ruh, dengan akal, dengan qalbu dan nafsu. Kalau kita simak Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan manusia itu Allah ciptakan ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Jasmani kita jelas, kita punya mata, punya telinga, punya lidah, punya tangan, punya kita, tapi semua itu perangkat. Intinya adalah pada rohaniah kita. Rohani manusia, kata Al-Ghazali, ada 4 komponen. Ada namanya roh, tempat kita menjadikan hidup. Roh adalah daya rohaniah manusia yang dengan adanya roh itu kita hidup. Ketika roh telah terpisah dari jasad, wafatlah kita. Indikasinya apa? Kita masih bisa aktivitas, masih bisa berceramah, masih bisa mendengarkan ceramah dan sebagainya. Itu tanda kita masih hidup. Yang kedua, Allah lengkapi kita dengan akal, yang dengan akal itu kita bisa berpikir logik, berpikir ilmiah. Kemudian ternyata akal ini luar biasa. Karena dengan akal itu manusia menciptakan teknologi modern. Ada internet, kita mengenal ada yang namanya Facebook, ya. Kita mengenal yang namanya WA dan sebagainya. Itu adalah ciptaan manusia berkat akalnya. Manusia dengan akalnya menciptakan berbagai macam alat komunikasi modern, alat transportasi modern. Pesawat terbang yang begitu beratnya bisa terbang. Padahal kita yang paling 80 kilo, 90 kilo, bisa terbang. Padahal pesawat ratusan ton bisa terbang. Itulah akal manusia. Sungguh pun akal manusia begitu dahsyatnya, tetapi tidak mampu mencegah yang gaib. Maka Allah ciptakan yang ketiga adalah qalbu, untuk beriman. Kita tidak mungkin mengetahui Allah tanpa adanya qalbu. Kita tidak akan tahu malaikat tanpa adanya iman dalam qalbu kita. Kita tidak mungkin ada kehidupan akhirat kalau kita tidak beriman dengan qalbu kita. Inilah Allah ciptakan unsur yang ketiga namanya qalbu, tempat kita beriman. Al-iman tasdiqun bil qalb. Iman adalah keyakinan dalam qalbu manusia. Kemudian saat yang sama Allah ciptakan unsur keempat namanya adalah nafsu. Nafsu ini ada nafsu ammarah yang mengajak kejahatan, ada nafsu lawamah yang mulai middle, yang mulai melakukan koreksi kalau kita berbuat salah, lawamah mencela kalau kita bersalah. Yang paling tinggi adalah nafsu mutmainnah. Ketika manusia didominasi nafsu ammarah, maka pasti akan berbuat maksiat. Dan itulah terjadi dosa. Untuk menghapuskan kembali dosa-dosa yang mengotori kalbu kita, Allah membuat mekanisme taubatan nasuha. Dan kita bersyukur pada Allah betapa Allah Maha Ghafur, zat yang Maha Pengampun segala macam dosa, besar atau kecil. Dan juga Ghafar yang berulang-ulang menerima taubat. Walaupun kita taubat, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi terus. Karena Allah Ghafar berulang-ulang mau memaafkan kita. Nah, sungguh pun demikian, untuk taubat ini beragam. Karena apa? Dosa pun juga beragam. Ada dosa kecil namanya as-shaghir, as-sayyi'at, ada dosa besar namanya adalah al-kabair. Untuk dosa kecil
insya Allah dengan mudah Allah memaafkan. Setiap kita berbuat baik, Allah buka peluang untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dosa pandangan mata kadang-kadang tidak terkendali, itu dosa kecil. Dosa telinga kadang-kadang mendengarkan riba, fitnah dan sebagainya, itu dosa kecil. Dosa lidah dan seterusnya, itu dosa kecil yang Allah hapuskan kalau kita mampu melaksanakan ibadah kepada Allah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa amal yang soleh menghapuskan dosa kecil. Demikian juga janji Allah, sepanjang kita bisa meninggalkan dosa besar seperti musyrik pada Allah, berzina, kemudian mencuri, ya, kemudian juga minuman keras, ya, berjudi dan sebagainya, kita tinggalkan, Allah menjamin dosa-dosa kita akan terhapus semua yang kecil itu. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, kata Allah. Kalau kalian meninggalkan dosa besar, aku jamin terhapuslah semua dosa-dosa kecil kalian. Nah, untuk dosa besar ini harus ada taubatan nasuha. Apa dosa besar itu? Musyrik pada Allah, paling tinggi ini. Kalau sampai wafat orang tidak taubatan nasuha, masih musyrik, masih kafir, Allah tidak akan memaafkan dosa-dosanya sampai kiamat, naudzubillah, khalidina fiha. Akhirat nanti di neraka jahanam selama-lamanya. Yang kedua, dosa qatlun nafs, membunuh atau bunuh diri. Ini dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah az-zina, as-saraqah. Ini semua dosa besar. Untuk menghapuskan dosa besar ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau kita baca dalam kitab Sholihin, Imam mengatakan ada 3 syarat utama untuk taubatan nasuha ini. Apa itu? Yang pertama, al-iqla anil ma'siyah, hentikan perbuatan maksiat. Kalau mau tobat, berhenti dari maksiat. Yang biasa berjudi, kalau tobat, berhentilah dari perjudian. Jangan sampai sambil ngocok kartu tobat, astagfirullah, itu buat tobat. Nah, yang bisa berzina, berhenti dari perzinaan. Kalau yang bisa melacur, berhenti pelacuran. Itulah tobat. Yang pertama, syaratnya harus tinggalkan maksiat. Demikian juga yang bisa mabuk, kalau mau tobat, berhenti dari minuman keras. Yang kedua, an-nadmu ala fi'lil maksiyah. Harus timbul penyesalan kenapa berbuat maksiat, sehingga ada efek jerah. Kalau perlu dihukum. Bahkan pada masa Rasulullah ada sahabat Abu Lubabah yang karena berbuat dosa, kemudian akhirnya dia ikatkan tubuhnya di dalam tiang yang ada di Raudhah, sehingga sampai hari ini tiang nomor 2 dari depan, nomor 2 di belakang Rasul disebut yang taubah. Karena di situ adalah sahabat Abu Lubabah bertobat kepada Allah dengan cara taubatan nasuha, dia ikatkan tubuhnya sehingga dia tidak bisa lari di situ, sehingga akhirnya Allah terima tobatnya. Inilah pentingnya taubatan nasuha dengan menyesal. Yang terakhir, al-azmu al-adamil aud, bertekad tidak akan mengulang dosa kembali. Harus ada tekad dalam diri kita. Ketika taubat, ya Allah, saya sudah tidak mau lagi dosa, ya Allah. Kalau sudah bertekad, ternyata saatnya nanti jatuh lagi dosa, ya tobat lagi. Tapi yang terpenting saat tobat harus punya komitmen untuk tidak lagi mengulang dosa-dosa kembali. Itu kalau dosa pada Allah. Kalau dosa pada manusia, ada syarat yang keempat, raddul madzalim, kembalikan kezaliman yang telah dilakukan. Kalau seorang koruptor mau tobat, serahkan hasil korupsi pada negara. Wahai KPK, ini saya korupsi 10 miliar. Kalau saya mau tobat, saya serahkan kembali duit ini ke negara. Itu bertobat namanya. Kemudian kalau pada individu, harus kembalikan. Seseorang pernah mencuri atau menipu orang lain, kembalikan harta bendanya. Atau paling tidak minta maaf kepada yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan juga memaafkannya. Itulah mekanisme taubatan nasuha. Semoga dengan taubatan nasuha ini kita selesai Ramadan telah bersih kembali, Idul Fitri tidak punya dosa-dosa kembali, karena kita telah Idul Fitri kembali pada kesucian. Itulah makna Idul Fitri, bahwa kita kembali pada fitrah manusia yang lahir tanpa dosa, karena selama Ramadan kita telah taubatan nasuha. Semoga Allah mengampuni dosa kita sehingga nanti kita masuk Idul Fitri benar-benar bersih dari dosa dan akhirnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.